Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sengaja malam ini saya ngomong soal dorongan atau keinginan dari para relawan menjadikan Mas Jokowi ini 3 kali periode. Dengan pertimbangannya banyak, karena Mas Jokowi berhasil membangun infrastruktur, membangun perekonomian, bahkan dengan isu-isu yang cukup seksi, diantaranya mampu merebut Freeport, membubarkan perusahaan Benalu yang ada di Singapura, dan kemudian memangkas korupsi ratusan miliar setiap hari yang dilakukan oleh Petral, yang dikomandoi oleh orang-orang tertentu, dan latar belakangnya adalah berkaitan dengan kelompok cendana, dengan persewaan kapal, tanker, dan penguasaan terhadap Pertamina. Sehingga Pertamina tidak pernah lagi menjadi lembaga yang menguntungkan. Hanya baru ini saja, setelah komisarisnya dipegang oleh adik angkat saya namanya Ahok atau Cahaya Purnama, Basuki Cahaya Purnama, kemudian mendapatkan keuntungan sekian triliun. Tetapi kita kembali kepada isu permintaan orang-orang untuk Mas Jokowi 3 kali, atau artinya dipilih lagi yang ketiga kalinya. Ini semakin menguat ketika kemudian muncul konkurensi antara Ganjar dan Mbak Puan Maharani. Lalu muncul tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh tua seperti Mas Prabowo, Jenderal Gatot Nurmantio. Ada tokoh senior yang memiliki karisma yang cukup menurut saya, Mas Muldoko. Ada Mbak Susi yang kontroversial. Bahkan Menteri Agama Mas Yakut, Gus Yakut juga masuk bursa. Di samping beberapa diantaranya Ridwan Kamil, kemudian ada Anies Baswedan. Ada Ganjar dari Jawa Tengah ya. Nah, bagi saya semuanya mungkin. Jokowi 3 kali mungkin. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan konsensus. Dulu Pak Harto bisa sampai 6 kali. Artinya dia selesai masa jabatannya, kemudian boleh dipilih lagi. Selesai, boleh dipilih lagi. Tetapi semuanya ada added value dan misadded value-nya. Ada positifnya, ada kekurangannya. Pada zaman Pak Harto, relatif negara stabil. Tidak ada namanya pengerusakan gereja, kemudian penganiayaan, pembongkaran tempat ibadah, demo-demo yang berjilid-jilid, dan kelompok-kelompok ekstrim nggak ada. Tapi demokrasi nyaris mati karena tidak ada suara lain. Semuanya diarahkan ke Golkar, semua, sampai Gus Dur ngomong orang Indonesia ini politisinya cendekiawannya atau ulama-ulamanya kalau sikat gigi ke Singapura. Artinya adalah giginya kuning semua. Sehingga kalau mau buka suara, buka gigi harus di Singapura. Gitu. Ya itu, sekarang persoalannya tinggal rakyat. Kalau memang Mas Jokowi berkenan, ya Mas Jokowi ngomong bahwa ini adalah yang satu jelomprong ke saya, yang kedua cari muka, padahal saya punya muka sendiri. Atau yang ketiga apa lagi tadi? Apa atau? Silahkan, itu kan bahasa orang Solo memang begitu. Itu bahasanya orang NU. Mas Jokowi ini kan jelek-jelek juga orang NU. Jadi bahasanya ya tidak menunjukkan
ghiroh atau ambisinya secara nyata. Ya klenyam-klenyam begitu. Tapi kalau memang rakyat membutuhkan dan memang DPR merubah undang-undang bahwa pemilihan presiden itu 2 kali bisa dipilih lagi, pasti saya yakin Mas Jokowi mau. Nah, ini persoalannya DPR-nya bagaimana dulu. Lah rakyat mau bengok-bengok ya percuma. Wong negara ini berdasarkan hukum kok. Dan hukum itu ditentukan oleh DPR. Maka kalau DPR kemudian bersidang dan membolehkan 2 kali setelah itu dipilih lagi, why not? Tidak masalah. Sistem di negara kita ini kan berubah-ubah setiap saat sesuai kurun zamannya. Dulu ada RIS, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, kemudian terbagi Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, lalu kembali lagi Dekret Presiden tahun 5 Juli 59, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kemudian dari demokrasi terpimpin ala Soekarno berubah demokrasi Pancasila ala Soeharto. Soekarno sendiri juga 3 periode jadi presiden. Pak Harto, Bung Karno 3 periode, Pak Harto sampai 6 periode. Nah sekarang 2 periode itu kan hanya karena kagetan manajemen aja. Oh ternyata bahwa dengan 6 periode melahirkan negatif-negatif. Tapi dengan 2 periode apa bisa dengan benar? Menurut saya sih 2 kali itu belum bisa optimal seorang presiden melaksanakan programnya. Minimal itu harus 3 kali. Nah kalau sudah 3 kali tidak boleh dipilih lagi. Jangan kemudian jadi kong kali kong. Nanti karena aturannya tegas 2 kali, lalu kemudian rakyat masih membutuhkan, lalu Mas Jokowi juga ada keinginan, nanti jadi gaduh-loco-gaduh-locoan. Nanti yang nyalon presiden, misalnya Ganjar, Mas Jokowi jadi wakil presiden. Itu kan kacau kalau begini caranya. Mendingan diputuskan. Konsensus nasional kalau aturannya begini, baku, ya sudah. Karena PDI memiliki kursi yang cukup banyak untuk menggiring koalisinya untuk merubah undang-undang. Jadi kalau memang Jokowi masih dibutuhkan, it's okay, why not? Dan rakyat terpilih, memilihnya, enggak masalah. Gitu loh. Jangan ditawarkan apa pendapatnya Jokowi lah. Jokowi orang Jawa, dikongkon mesti enggak mau. Diminta mesti enggak mau. Tapi nek wis dipaksa, kamu harus jadi, siap, masih gitu. Itu kan prinsipnya orang Jawa begitu. Kayak orang NU itu disuruh ngimami, monggo, Kiai monggo ngimami. Mas sampean banyak. Sampai situ sampean mawon sing kan. Berkelit. Tetapi nek wis wayahe yo mau, gitu loh. Hanya saya memilih pertama, tetapi juga kalau memang dibutuhkan bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kuat, yang mampu memberikan daya influen, yang mampu mengeliminir semua musuh-musuh tersembunyi, musuh-musuh ideologi bangsa, maka saya lebih menitik beratkan kepada pemilihan jago baru. Orang-orang yang laki jiwanya. Kita akan melihat banyak jenderal-jenderal yang laki. Dan periodenya kan harusnya undusuk gitu loh. Kemarin swasta, sipil, ganti jenderal, Pak SBY. Ganti sipil lagi Mas Jokowi, ya sekarang tentara lagi. Mau dari angkatan laut, mau angkatan udara, mau angkatan darat, atau polisi. Oh, banyak kok. Mas Tito cukup tegas. Mas Hendro Priyono kalau kesepuan ya mantunya. Yang sekarang ini sedang menjadi kasat itu kan wajahnya kan wajah laki. Bisa jadi presiden. Jadi tidak menutup regenerasi ini. Jangan kemudian
Ini duduk terus, yang lain kayak kereta gerbongnya macet semuanya. Udahlah gantian. Mas Jokowi legowo. Ciptakan aja kayak di Singapura. Lee Kuan Yew tidak jadi Perdana Menteri lagi, dia jadi Menteri Senior. Menasehati Perdana Menteri yang kebetulan anaknya loh, kan bisa. Mas Jokowi nanti tidak jadi presiden tapi jadi ketua Dewan Penasehat atau Watim Presnya, sehingga bisa komunikasi langsung dengan presiden yang kurang pengalaman misalnya. Tetapi sekali-sekali kita munculkan yang muda-muda, neng ya jangan kemudaan, yang pernah minimal itu ngerti tata negara, jangan betunduk akhirnya nggak cerdas semuanya. Kan kita lihat siapa yang bisa kerja, siapa yang tidak pada kabinetnya Mas Jokowi. Kan begitu. Nah, tetapi jangan kemudian karena Mas Jokowi kumnya 9, terus didorong-dorong terus dong. Lalu yang generasi yang lain bagaimana? Jadi pada prinsipnya bisa Mas Jokowi 3 kali asal terjadi perubahan undang-undang. Tetapi saya lebih suka kalau ada regenerasi. Banyak kok tokoh-tokoh muda. Ada Mbak Puan, ya kan? Ada siapa lagi? Ada Anies Baswedan, gitu. Ya terlepas Anda suka atau tidak suka, dia calon-calon yang cukup. Ada Ganjar Pranowo, ada siapa? Ridwan Kamil. Ada siapa lagi itu? Ada Gus Yakut. Ya sekali-sekali lah presiden itu model kayak Gus Yakut itu. Wabrak kayak bulldozer begitu. Sekali-sekali cobalah. Oh, didampingkan dengan Mbak Susi. Wah, bisa rame itu dunia internasional. Presidennya Mbak Susi, wakilnya Gus Yakut misalnya. Wah, geger genjek isonan. Jadi enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Siapa saja di Indonesia ini mungkin. Jadi nggak ada aturan baku yang mati, nggak ada. Karena Indonesia berkembang, maka semua aturan-aturan juga bisa berkembang. Dan yang penting membawa perkembangan, kebaikan, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Siapapun presidennya, dia mampu mendengar bahasa batin orang yang dipimpin. Sehingga mampu melaksanakan amanat penderitaan rakyat, bukan hanya menggedekan, menguntungkan, mengalirkan, memberikan rente ekonomi kepada kelompok-kelompoknya saja. Karena seorang presiden, dia adalah bapaknya rakyat Indonesia. Tidak boleh memihak pada satu kelompok tertentu. Ketika dia berangkat dari partai dan menjadi presiden, maka selesai sudah dia dengan partai. Dia sudah mewakili sebagai pemimpin bangsa dan pemimpin rakyat. Ini yang kita rindukan setelah Mas Jokowi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!